Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Livia Fatika Sari, mahasiswa dari program studi bimbingan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini aku akan membahas tentang hubungan psikologi dengan ilmu lain di mata kuliah pengantar psikologi. Sebelum kita masuk pada intinya, kita jelasin dulu apa itu psikologi. Psikologi adalah ilmu jiwa dan ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Gak heran nih kalau kita dengar kata psikologi adalah ilmu perilaku, karena di dalam psikologi itu mempelajari tentang tingkah laku manusia, perilaku manusia, perilaku yang masa yang akan mendatang, perilaku sekarang, dan perilaku masa lalu. Oh iya, pasti kalian tidak heran bahwa orang-orang awam akan memandang kami dari mahasiswa psikologi atau mahasiswa bimbingan konseling sebagai orang yang bisa meramal masa depan, atau orang yang bisa memahami masa lalu. Padahal kami hanya belajar memahami, bukan bisa meramal. Manusia sebagai makhluk hidup tidak hanya dipelajari oleh psikologi saja, tetapi juga dipelajari oleh ilmu-ilmu lain. Jadi kita sebagai manusia bukan hanya psikologi saja yang mempelajari kita, tapi juga ada ilmu dari biologi, ilmu filsafat, dan ilmu pendidikan lainnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada hubungan psikologi dengan biologi. Antropobiologi, ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Yang kita tahu sendiri kalau antropobiologi adalah sifat yang turun-temurun yang dipelajari di biologi, yaitu bisa dari orang tua, dari kakek buyut yang turun-temurun dari kakek buyut ke cucu-cucunya. Dan itu pula yang dipelajari di psikologi, yaitu soal keturunan ini dipelajari psikologi tentang sifatnya, inteligensi, bakat, itu dipelajari di psikologi. Maka tidak heran kalau orang yang kecerdasannya turun dari ibunya, itu yang sering kita dengar. Kecerdasan seorang anak turun dari ibunya, itu dipelajari di antropobiologi. Jadi sangat tidak afdol kalau hanya mempelajari antropobiologi tanpa mempelajari psikologi. Yang kedua adalah hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakat. Karena itu, baik psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia tidaklah mengherankan kalau pada suatu waktu adanya titik pertemuan di dalam meninjau manusia itu, misalnya soal perilaku. Sederhananya begini teman-teman, kita hidup di masyarakat, kita berteman, kita bermasyarakat, kita bersosialisasi, kita perlu tahu untuk hidup di masyarakat kita harus berperilaku seperti apa. Kalau kita di masyarakat maunya hanya mementingkan ego kita sendiri tanpa mementingkan ego atau perasaan orang-orang lain, maka tidak terjalin kerjasama di dalam masyarakat itu. Maka perlu kita sadari bahwa perilaku manusia ini tidak lepas dari bermasyarakat, dari keadaan-keadaan sekitarnya. Karena itulah tidaklah sempurna meninjau masyarakat itu berdiri sendiri terlepas dari masyarakat yang melatar belakanginya. Dalam bermasyarakat pun kita tahu harus bersikap sopan, harus mementingkan kepentingan banyak hal. Kita mementingkan ego kita sendiri, kita tidak akan bisa bersosialisasi di masyarakat. Jadi kita perlu menggabungkan antara sosiologi dengan psikologi ini agar dapat memadukan dua kesatuan yang saling bermanfaat di masyarakat. Yang selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam.
psikologi menggunakan metode induktif untuk penyelidikan sampai sekarang. Jadi seiring berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan alam pun ikut berkembang, maka psikologi juga menyesuaikan dan ikut berkembang dengan ilmu pengetahuan alam tersebut. Sebenarnya di psikologi kan mempelajari tentang manusia. Manusia ini adalah manusia yang hidup, yang berkembang, yang memiliki kebudayaan dan tempat dapat berubah setiap saat. Nah, jadi tidak bisa nih kalau psikologi itu cuma berhubungan dengan biologi, filsafat, sosiologi saja tanpa berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi psikologi itu sangat berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Karena di dalam ilmu pengetahuan alam, psikologi itu bisa meneliti manusia, meneliti tingkah laku manusia, meneliti di perkembangan manusia yang berubah setiap saat, itu diteliti di dalam ilmu pengetahuan alam sekarang. Terima kasih telah menonton sampai sekarang. Tunggu di video selanjutnya. Bye bye.